selamat datang di cerita seram dunia YouTube channel. Buat kebanyakan orang, papan permainan atau board game sangat menyenangkan. Tapi tidak dengan kami hampir saja terbunuh karenanya. Aku, Jack. Aku memiliki 3 orang sahabat. Ben, Sam dan Alex. Kami sering berkumpul di rumah Ben untuk menghabiskan waktu bersama. Rumah Ben lumayan besar, di pinggiran kota, dan dekat dengan hutan. Malam itu kami berempat memutuskan untuk menghabiskan liburan musim dingin bersama. Malam itu, sangat dingin dan gelap. Kami sedang berbincang tentang hal-hal yang mistis. Tiba-tiba, Alex membawa ide untuk mencoba papan Ouija. Awalnya, kami hanya tertawa dan menganggapnya sebagai lelucon, tetapi rasa penasaran mulai menghampiri. Setelah beberapa percakapan, kami memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang papan Ouija. Kami menghabiskan berjam-jam membaca tentang cara penggunaannya dan pengalaman orang-orang yang pernah mencobanya. Semakin kami membaca, semakin kami tertarik untuk mencobanya sendiri. Akhirnya, kami pergi ke toko barang antik setempat dan menemukan sebuah papan Ouija yang kelihatannya sudah cukup tua. Pemilik toko menjelaskan bahwa pemilik papan Ouija itu sebelumnya adalah seorang paranormal yang sudah meninggal. Ragu-ragu karena cerita di baliknya, dengan perasaan campur aduk antara gembira dan cemas, akhirnya kami memutuskan untuk membelinya dan membawanya pulang. Di rumah, kami menyalakan lilin, mematikan lampu, dan menempatkan papan Ouija di tengah-tengah kami. Dengan perasaan takut, kami meletakkan jari-jari kami di atas papan dan mulai bertanya kepada entitas supranatural. Awalnya, kami hanya mendapat jawaban yang samar-samar, tetapi kemudian papan mulai bergerak dengan sendirinya, mengeja kata-kata yang membuat kami merinding, yang menyatakan bahwa dia adalah arwah yang tinggal di daerah itu. Meskipun ada ketakutan yang menyelubungi, keingintahuan kami semakin kuat, dan kami terus bertanya. Namun, semakin lama kami bermain dengan papan Ouija, semakin aneh dan menakutkan pengalaman kami. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar kami. Bayangan-bayangan muncul di sudut-sudut ruangan. Entah itu memang benar, atau hanya perasaan kami saja. Tapi kami merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Suasana semakin tidak karuan. Kami merasa diteror oleh makhluk yang tidak bisa kami lihat. Kami memutuskan untuk mengakhiri permainan Ouija ini. Keesokan paginya, suasana hati kami masih dipenuhi dengan ketegangan dan kecemasan, setelah pengalaman yang kami alami malam sebelumnya. Kami mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan rasional, mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantui kami. Namun, kejadian itu tidak berhenti di situ. Teror itu memang benar-benar nyata. Anjing milik Ben ditemukan mati secara mengenaskan, dengan darah yang tercecer di sekitar rumah. Entah apa yang terjadi. Apakah dia jadi korban makhluk halus tadi malam? Atau, dia dimangsa binatang buas yang tinggal di dalam hutan. Ketika malam kembali menjelang, kehadiran makhluk halus itu terasa semakin menjadi. Teror yang dibuatnya, semakin terasa lebih besar. Kami mulai mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, seperti langkah kaki dan bisikan-bisikan yang tidak dapat dipahami. Ben yang sedang tertidur, terbangun oleh suara jeritan di kamarnya. Dia terkejut melihat bayangan gelap bergerak-gerak di sekitar tempat tidurnya. Dengan gemetar, dia memanggil kami, dan kami segera berkumpul di kamarnya. Kami mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi semakin kami mencoba menyelidiki, semakin kuat kehadiran makhluk itu terasa. Bayangan-bayangan gelap terus bergerak di sekeliling kami, dan kami merasakan kehadiran yang menakutkan di ruangan tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara mengisi ruangan, bersamaan dengan rasa dingin yang menusuk tulang.
Kalian telah membangunkan. Bisikan suara itu mengirimkan gemetar ke seluruh tubuh kami. Kalian harus membayar harga untuk keberanian kalian yang bodoh. Pintu kamar tertutup dengan sendirinya dengan sangat keras. Dengan nafas terengah-engah, kami menyadari bahwa kami telah memanggil makhluk halus yang tidak kami duga dengan percobaan main-main dengan Papan Wija. Sekarang, kami harus mencari cara untuk mengusirnya sebelum terlambat. Dengan tekad yang kuat, kami memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang terkenal di kota ini. Paranormal yang kami hubungi ternyata adalah seorang perempuan tua yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia supranatural. Ketika paranormal itu tiba di rumah kami, dia bisa merasakan kehadiran makhluk yang gelap dan berbahaya dengan jelas. Makhluk-makhluk itu tidak tinggal diam. Mereka menutup semua pintu dan jendela dengan tiba-tiba. Menampakkan dirinya dalam wujud bayangan hitam yang sangat mengerikan, menantang sang paranormal yang akan melenyapkannya. Dengan penuh tekad, paranormal itu memulai ritual pembersihan, memanggil kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi untuk membantu mengusir makhluk tersebut. Namun, makhluk itu bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dalam pertarungan antara paranormal dan makhluk halus, terjadilah pertarungan yang sengit, dengan energi negatif yang memenuhi ruangan dan mengancam untuk mengambil nyawa kami. Ketika situasi semakin berbahaya, paranormal itu hampir kehilangan harapan. Namun, dengan pengetahuan dan kegigihan yang luar biasa, dia menemukan kelemahan makhluk itu dan berhasil mengalahkannya. Dengan serangkaian mantra dan doa yang kuat, makhluk itu dipaksa untuk meninggalkan rumah kami dan kembali ke alamnya. Setelah pertarungan yang melelahkan itu berakhir, suasana hati kami campur aduk antara rasa syukur dan kelegaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada paranormal tersebut atas bantuan dan perlindungannya yang luar biasa. Paranormal itu menjelaskan bahwa makhluk-makhluk halus itu adalah korban pembantaian secara mengenaskan yang pernah terjadi di daerah itu beberapa ratus tahun yang silam. Mereka merasa terganggu dengan permainan Wija yang memanggil mereka kembali ke dunia nyata. Mereka menuntut balas dengan pengorbanan jiwa kami berempat. Akhirnya, papan Wija itu kami berikan kepada paranormal tersebut, agar dia bisa menyimpannya. Karena kami tahu bahwa kejadian ini bermula dari permainan Wija, dan kami tidak mau ada korban lain dari papan Wija itu. Dari pengalaman itu, kami belajar bahwa dunia supranatural bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kami berjanji untuk tidak pernah lagi bermain-main dengan kekuatan yang tidak sepenuhnya kami pahami. Dengan perasaan lega, kami melanjutkan hidup kami dengan penuh penghargaan terhadap keajaiban supranatural dan bahayanya yang masih ada di luar sana.